Halo Trader. Nah, kali ini kembali lagi saya akan review hasil mingguan dari EA Quantum F3. Nah, jadi sekarang ini sudah memasuki minggu ke-7. Dan sebagai informasi sebelumnya, untuk EA Quantum ini saya pakai di Pair Gold dengan start modal awal di 100 USD ya. Dan kemudian seperti apa hasilnya ya, karena minggu ke-7 ini cukup rawan sekali ya, karena adanya perang ya. Itu pas tanggal berapa ya? Pas tanggal 4 ya. Itu perang antara Cina lawan Taiwan ya. Itu benar-benar dah, itu candle benar-benar naik abis ya. Dan tanggal 5 ada NFP, itu langsung terjun turun. Dan saya ada kesalahan ya, saya ada kesalahan pas tanggal 4 itu, pas lagi perang itu, karena benar-benar wah, ini perang akan candle itu agak susah gitu, karena sudah pernah pengalaman pas perang Rusia ya, itu benar-benar sampai 2000 ya, gold naik sampai 2000. Wah, benar-benar banyak sekali yang MC gitu. Nah, kesalahannya di mana? Nah, di sini akan saya jelaskan kembali ya. Mari kita cek hasilnya ya. Selama 7 minggu ini. Oke. 314 USD. 214%. Oke, emang yang paling penting adalah EA ini, saya bilang adalah EA dangerous, EA yang berbahaya sekali. Kenapa? Yang pertama, tidak ada SL ya, jadi nggak ada remnya ya. Yang kedua, ada beberapa metode untuk close-nya, sekitar 3 atau 4. Yang ketiga, selalu akan muncul pending limit order ya. Pending limit order, limit ya, ingat limit itu biasanya kalau misalnya channelnya naik, dia akan limit untuk turun ya. Sebaliknya, jika channelnya turun, dia akan limit untuk naik ya, seperti itu. Nah, bahaya di situ, kalau misalnya trennya kuat, otomatis kalah ya, floating gede. Oke. Nah, kali ini kita cek aja hasilnya ya. Berarti dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 Agustus untuk minggu ke-7. Wah, berarti minggu depan nih udah 8 minggu, berarti 2 bulan ya. Dan minggu depan juga ada seperti biasa LDR, Luminous Daily Roadmap. Itu juga benar-benar bisa badai ya, benar-benar dah. Oke, ini dapat berapa? 36,56. Wah, benar-benar ini benar-benar EA yang berbahaya sekali. Jadi benar-benar jangan coba-coba ya, jangan coba-coba, karena sudah banyak korban yang akunnya blown atau MC. Oke deh, kita lanjut ke harian ya. Harian berarti dari tanggal 1. Tanggal 1 dapat 36 di mana aja sih ya? Tanggal 1 dapat 12,54. Oke, mari kita cek. Nah, ini sekali TP itu adalah di 56 poin ya. Jadi dapat cuma 0,56. Oke. Lanjut. Kemudian kalau di sini di ektas ini berarti 560 poin ya, 560 poin ya. Karena pakai 3 digit ya, 3 digit. Jadi dapat 0,56. Ini TP yang benar-benar TP. Oke. Nah, ini close tanpa kena TP ya, tanpa kena SL juga, dan ada SL-nya ya. Nah, untuk SL tersebut adalah break even. Ya, untuk SL tersebut ini break even. Cuman dia bisa close-nya kenapa? Adanya trailing stop, hidden trailing stop. Kayaknya virtual sih ya. Mungkin itu yang menyebabkan dia tetap jalan ya, walaupun ada di sini SL untuk break even ya, ada break even, cuman dia nggak kena break even, bisa close ya. Berarti sudah 3 metode ya, trailing, break even, sama
TP 0,56. Oke, lanjut lagi. Nah, ini juga nih trailing stop. Nah, ini tuh nggak ada SL dan nggak ada TP ya. Tuh. Ini TP tuh 0,56. Oke, tuh ada break even lagi ya. Break even itu biasanya dia akan ada untuk batas kalau misalnya untuk profit kecil ya, sehingga kalau misalnya channel balik arah dan kena SL itu ya dapat profit walaupun kecil. Ya, itu gunanya untuk break even ya. Kemudian di sini tuh 0,56 lagi. Ada tuh break even lagi. Kemudian ada tuh trailing ya. Trailing di sini nggak tentu dapatnya berapa karena beda-beda. Oke, sip ya. Dapat ini tanggal 1 12,54. Dan ini semua arahnya sell. Nggak ada buy sama sekali. Yang ada buy. Parah. Oke, kita cek candle dulu. Gold. Tuh. Ini naik. Ini tanggal berapa sih naik? Tanggal 3 ya. Berarti tanggal 1 itu di mana? Tanggal 1. Tanggal 1 masih di sini. Di sini. Ini udah mau naik tuh. Dan ternyata memang ada turun-turun ya. Untungnya memang di sini turun-turun ini dia bisa profit ya, karena sideway sehingga dapat banyak 12. Oke, mantap sekali. Oke, lanjut lagi tanggal 2. Tanggal 2 sip. Wah, di sini parah, dapat 21. Parah banget. Nah, di sini sampai sekarang masih biru semua ya, masih biru semua. Parah banget bener. Wah, parah banget. Oke, tuh. Seperti biasa TP-nya 0,56. Nah, nih tuh muncul break even, break even, break even, tuh break even. Wah, ini sering muncul break evennya sekarang. Tuh. Tanpa SL, tanpa TP, trailing. Ini muncul break even. Sip. Ini TP sip. Tuh. Ada 0,22 juga tuh ya. Kena trailing stop bisa kecil juga. Ini sampai dapat 3 ya. Wah, parah. Total dapat di 21. Parah banget. Parah sekali. Oke deh, lanjut. Tanggal 3. Makanya saya bilang AI ini berbahaya ya. Jangan lihat di profitnya aja ya. Walaupun itu profit, tapi berbahaya karena sering sekali OP. Dan kemudian untungnya memang searah. Kalau misalnya trennya kuat ya. Oh, ini muncul buy. Tumben sekali, ini benar-benar tanggal 3 muncul buy. Wow. Muncul buy loh ini. Tadi tanggal 2 di mana sih? Oh, tanggal 2 di sini ya, tanggal 2. Nih, wow, tanggal 2 ini badai dia turun ya, dan ada sell tadi, sell. Untungnya bisa profit. Kemudian tanggal 3 di sini dia muncul tanggal 3. Oke, di sini ya, jam berapa sih itu, jam berapa? Tanggal 3 08, jam 08. Tanggal 3 jam 07.08. Oh, di sini. Di sini dia buy ya. Dia buy di sini. Ya, tanggal 3 buy dan TP ya, TP. Habis itu sell. Kena juga ya. Ini tuh, kena juga. Kemudian ini buy lagi ya, jam 14. Jam 14 tuh jam di mana? Tanggal 3. Ini udah tanggal 4. Jam 14. Oh, berarti di bawah nih ya. Di bawah nih. Pas berarti ini udah di bawah, dia buy ya. Makanya dia itu juga limit order. Makanya saya tadi bilang kalau di atas dia akan limit untuk sell, sedangkan di bawah untuk limit buy. Makanya dia tadi ini di bawah ini sehingga terus buy ya. Jadi sebenarnya untuk strateginya itu ada batas atas sama batas bawah ya. Jadi ada supply sama demand ya. Itu. Jadi dia akan buka limit order ya. Kalau misalnya trennya masih kuat, nah itu yang membuat berbahaya sekali, karena apalagi nggak ada yang namanya SL ya, benar-benar. Oke, lanjut. Ini tanggal 3, kemudian tanggal 4. Nah, ini yang paling penting, tanggal 4 nih badai ya. Tanggal 4 nih badai, dan saya melakukan kesalahan, akhirnya minus ya. Di sini saya melakukan kesalahan. Kenapa? Karena ini kan naik nih
tuh tanggal 4 nih terus naik nih, naik, kemudian ada turun nih sampai sini, kemudian naik lagi, ya. Nah, saya pas nih turun di sini, ya, sebenarnya sudah ada beberapa posisi yang sudah close, ya. Cuman ada juga posisi yang masih floating, ya. Kemudian dia buka untuk pending order lagi, ya, pending order lagi. Dia buka untuk pending order lagi. Nah, kemudian saya pengen supaya nantinya nggak floating gede lagi, ya, karena floatnya cukup gede, itu sampai dengan berapa, 84 USD, ya, gede sekali, 84 USD. Kemudian biar nggak terjemput lagi loh pending limit order, sehingga saya mau close, ya, close-nya juga pakai EA, ya, pending order. Nah, sayangnya adalah ternyata EA close pending order itu juga mengclose posisi yang masih open, ya, sehingga posisi yang open itu akhirnya terclose di minus. Nah, nih minus ini tuh, sedangkan TP ini 68, ya, 68. Kemudian tanggal 5 ini dia turun akhirnya ke 65. Seharusnya ini bisa TP, ya, kalau misalnya tunggu bisa TP, ya, ini bisa TP nih tuh. Di sini yang saya ada kesalahan, jadinya hasilnya minus. Tuh, minus. Parah banget. Nih, ya. Padahal sudah profit, cuman itu adalah cuman 3 posisi floating, dan saya rencana mau untuk close pending ordernya aja, ya. Cuman posisi yang open ternyata langsung close, ya. Itu benar-benar aduh, sial gitu. Aduh. Benar dah. Apalagi di sini bisa profit. Nah, cuman apakah keputusan saya salah di sini? Walaupun ini ternyata terclose gitu, mungkin juga bisa disebut namanya keberuntungan, ya. Untuk saya close tapi ternyata minusnya nggak terlalu gede, ya, cuman minus 14. Artinya overall sebelumnya itu masih ada profit gitu. Nah, dan pas tanggal 4 ini, ya, dia langsung naik sampai tanggal 5 ini naik tuh sampai dengan 95. Kalau misalnya pending order terjemput lagi, karena ada lagi 3 pending ordernya terjemput lagi, otomatis drawdown juga akan lebih gede lagi. Bisa sampai ini dengan yang 94 ini, ya. Bisa sampai 100 maupun 200 USD itu bisa mungkin. Apalagi di sini saya pakai equity sentry dengan persentase loss di 50%, sehingga kalau misalnya floating sudah 50%, dia akan close semua posisi, ya, dan saya stop untuk EA-nya karena memang berbahaya gitu, ya. Cuman ya kayaknya memang walaupun close ini mungkin keberuntungan saya juga gitu, sehingga bisa, ya, sehingga bisa ini lumayan, ya. Jadi saya close sehingga bisa untuk bertahan sampai ini 19 berapa ini, 94, ya, 94 ini gitu. Nah, setelah saya pending order itu terclose, ya, waduh, terus yang open juga close itu, apalagi ini masih di sini, ya, ya, tetap aktif, ya. Itu saya nggak off kan untuk EA-nya, tetap aktif, ya, tetap saya aktifkan supaya bisa untuk recovery lagi, ya, untuk recovery lagi. Ini min 14 ini, ya. Dan kemudian masuk sampai tanggal 5 ini masih on, ya, tanggal 5 sampai NFP, ya, NFP tanggal 5 Agustus ini benar-benar on. Dan dapat 9,66. Lumayan lah, bisa recovery untuk min 14 itu, ya. Bisa. Cuman nih sell lagi dan benar-benar terjun, ya, benar-benar terjun sampai bawah ini. Wah, keren banget gitu. Jadi bisa dapat profit gitu banyak. Tuh. Kena TP nih, TP tuh. Ini tanpa SL tanpa TP, sip. Kena TP, ya. Tuh, kena TP. Ini benar-benar AI yang berbahaya, ya. Jadi berbahaya banget. Dan memang kalau misalnya nggak mau seberbahaya tadi, ada pending limit order tersebut,
bisa di close aja yang pending order limitnya, karena memang kalau misalnya trennya kuat bener-bener bahaya banget, karena dia buka terus buka lagi dan lagi gitu, otomatis floating akan semakin gede. Nah, total di minggu ke-7 ini adalah berapa tadi? 34 ya? 36 ya, 36 USD. Oke lah. Oke deh, oke. Mantap deh. Ini tetap saya gunakan untuk equity entry persentase loss di 50% ya. Jadi kalau misalnya 50% ini sudah 150 ya. 150 dia stop. Otomatis ya lumayan lah, dapat profit lah gitu loh. Amankan modal yang paling penting ya. Oke. Kalau misalnya sudah kena itu ya saya stop aja penggunaan untuk Quantum F3 karena memang benar-benar ini EA yang berbahaya sekali ya, dangerous EA. Oke. Nah, jadi cukup sekian dulu untuk review minggu ke-7 dari EA Quantum F3. Dan akhir kata, saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi, bijak dalam berinvestasi, gunakan uang ini untuk uang yang Anda sudah siap kehilangan. Apalagi trading merupakan high risk atau resiko yang tinggi. Oke, jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.